Shalom, nama saya Rifka Talenta Deogratias. Saya dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah yang berjudul tentang 3 tokoh nasional dan 2 tokoh daerah. Selamat menyaksikan. Tokoh nasional yang pertama adalah Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Disjojo Disorjo atau yang biasa dikenal dengan Ahmad Subarjo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teuku Muhammad Yusuf dengan Wardina. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, sedangkan ibunya adalah seorang putri camat dari Teluk Agung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Ahmad Subarjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Dia disebut sebagai pejuang nasional karena terjadinya proklamasi Indonesia juga tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga sempat aktif dalam anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ia juga merupakan salah satu Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Tokoh nasional yang kedua adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan salah seorang pencetus ide lahirnya Budi Utomo 1908. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan seorang asli keturunan Bugis dan Makassar. Wahidin Sudirohusodo sendiri menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta. Kemudian ia melanjutkan untuk bersekolah lagi, lebih jauh lagi di salah satu sekolah yang bernama Europage Large School yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut, ia memutuskan untuk masuk sekolah dokter Jawa atau yang biasa kita kenal dengan Stovia di Jakarta atau Batavia pada zaman dulu. Wahidin Sudirohusodo sendiri wafat pada tanggal 26 Mei 1917. Jasanya kemudian dimakamkan di Desa Melati. Kenapa dia disebut sebagai perjuangan nasional? Karena Dr. Wahidin Sudirohusodo ini tadi yang pertama adalah salah satu pelopor pergerakan nasional. Dia pendiri organisasi Budi Utomo dan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gagasan penting yang mewarnai perjuangan pergerakan nasional adalah memperakasai organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Di antara itu, dia juga mengemukakan pendapat atau gagasan tentang strategi perjuangan kemerdekaan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, mengabdikan pengetahuannya sebagai dokter dan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, serta memperluas pendidikan dan pengajaran, dan memupuk kesadaran kebangsaan yang kental, terutama bagi kaum muda. Tokoh nasional yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Ki Hajar Dewantoro merupakan putra dari Pangeran Saraningrat dan cucu dari Paku Alam III. Jadi beliau ini berdarah biru dan masih keturunan langsung dari Trah Raja-Raja Mataram, Yogyakarta. Setelah tamat dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, ia melanjutkan studinya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra di Jakarta atau di Batavia. Namun tidak sampai tamat karena sakit. Meski begitu, selama studinya di Stovia lah ia mulai mengenal politik. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar lain seperti Sedyo Tomo, Miden, Java, The Express, Oeston Hindia, Koemoda, Jajah Timur, dan Pesona. Sebagai seorang wartawan, ia mampu menuangkan kegiatan dan buah pikirannya secara komunikatif dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi para pembacanya. Perannya dalam kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro ini juga merupakan tokoh pergerakan bangsa yang berjasa pula dalam perjuangan pendidikan, pengajaran, dan kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, beliau juga dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia. Berkat jasanya dalam perjuangan pendidikan dan pengajaran itu pula, Ki Hajar Dewantoro ini dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Bahkan hari kelahirannya itu tanggal 2 Mei dijadikan oleh pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Ia meninggal di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Sekarang adalah tokoh daerah. Urutan yang keempat itu ada yang namanya Pattimura. Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Kapiten Pattimura atau Pattimura saja adalah pahlawan nasional Indonesia yang berjasa dari Haria, Saparua, Maluku. Dia juga sangat dikenal sebagai tokoh daerah Maluku yang melawan atas penindasan Belanda kepada rakyat Maluku yang sewenang-wenang. Pattimura lahir pada 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Lahir sebagai anak keturunan bangsawan dari Raja Sahulau, sebuah kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Pattimura ini memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Yohanes. Ia juga mempunyai seorang anak bernama Christina Marta Tiahahu yang akan meneruskan perjuangannya melawan Belanda. Namun Pattimura meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun, yaitu umur yang sangat muda. Disebut sebagai tokoh daerah yang memperjuangkan Maluku karena Pattimura ini punya peran penting. Dia merupakan salah satu pemimpin perjuangan rakyat Maluku untuk menghadapi kolonialisme Belanda pada tahun 1817 untuk membebaskan wilayah Maluku dari kedudukan bangsa Belanda dalam memperjuangkan bidang politik dan militer. Bentuk-bentuk perlawanan Pattimura adalah menyatukan semangat perjuangan-perjuangan orang Islam dan Kristen untuk melawan Belanda sehingga tidak ada lagi perbedaan di Maluku. Memimpin pasukan untuk melawan dan menentang Belanda, menghancurkan kapal-kapal Belanda dan menguasai benteng-benteng Belanda. Karena jasanya itu, wajahnya Pattimura seperti yang kita ketahui dipasang dalam selembar uang dengan nominal 1.000 lama. Tokoh daerah selanjutnya atau tokoh daerah yang terakhir adalah Sultan Hasanuddin. Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama Muhammad Bakir Imalobasi Daeng Matawang Karayeng Bonto Mangape. Dia adalah seorang putra mahkota Sultan Malik As-Said atau Malik Kusaid dengan Isabetomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya ini sudah menonjol sejak kecil karena dia juga memiliki darah seorang pejuang. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Botoala. Sejak kecil, dia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Perannya yang dijuluki sebagai tokoh daerah Kerajaan Goa, setelah menjabat sebagai Raja ke-16 Goa Talo, Sultan Hasanuddin ini memiliki andil besar dalam mempertahankan wilayah kerajaan, serta memperjuangkan dalam melawan penjajah, salah satunya adalah penjajah Belanda. Saat kepemimpinannya, beliau mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Mengapa? Karena keberaniannya ini melawan penjajah Belanda tanpa takut. Sultan Hasanuddin menghimpun kekuasaan warga untuk menyerang FOC. Untuk memperkuat pertahanan kerajaan dari serangan oleh Belanda, benteng-benteng dibangun di sepanjang pantai. Pada 21 Desember 1666, pecah perang terbuka antara FOC dan kerajaan Goa yang dipimpin langsung oleh dia, yaitu Sultan Hasanuddin sendiri. Namun sayangnya Sultan Hasanuddin ini wafat pada tanggal 12 Juni 1670 karena penyakit ari-ari. Sekian dari saya, video presentasi tentang 3 tokoh nasional dan 2 tokoh daerah dalam pelajaran sejarah. Semoga apa yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.